membayangkan, memimpikan melihat wajah anak-anak orang lain di malam tidur saya, itu lebih istimewa. Waktu kita jadi pemain bola ini memang terlalu banyak pemanja begitu. Perjalanan karir bagus, mulus, apa semua. Nah selesai main bola kita tidak bisa bikin apa-apa. Nah ini salah satu motivasi saya. Sebetulnya SSB ini bagian dari bagaimana membekali mereka untuk jadi manusia sebetulnya. Sentani, Kabupaten Jayapura, tempat di mana alam membentangkan salah satu mahakarya keindahannya. Saat pagi tiba, kabut tipis perlahan turun menyelimuti lembah. Di tengah ketenangan itu, Danau Sentani terbentang luas, menerima cahaya pagi yang lembut menyapa tanah Papua. Airnya tenang, layaknya cermin yang menyimpan bayangan langit dan perjalanan waktu yang bergulir perlahan. Di sekelilingnya berdiri megah pegunungan Siklop, hamparan pegunungan hijau yang seakan menjadi penjaga bagi danau dan kampung-kampung kecil di tepian air. Di tempat ini, kehidupan berjalan tanpa tergesa. Perahu-perahu melintas perlahan di permukaan danau yang tenang. Orang-orang memulai hari dengan sederhana, bekerja, saling menyapa, dan merawat kehidupan yang telah lama tumbuh di tanah ini. Di danau ini mereka berkumpul, merayakan kebersamaan dan menjaga tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tepian danau, anak-anak tumbuh bersama angin dan air. Di mata mereka tersimpan harapan dan mimpi yang perlahan menjulang, bahkan lebih tinggi dari pegunungan Siklop yang memayungi Sentani. Dan dari tanah yang tenang inilah banyak mimpi terlahir. Mimpi besar tentang sepak bola. Di Papua, sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah kebanggaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menjelma menjadi harapan yang terus menyala, bahkan di tengah berbagai keterbatasan. Tanah ini telah melahirkan banyak pemain hebat yang membawa nama Papua bersinar di panggung sepak bola Indonesia hingga dunia. Dan Sentani, tanah yang tenang di kaki pegunungan Siklop ini juga dikenal sebagai salah satu rumah bagi Persipura Jayapura, klub legendaris kebanggaan tanah Papua. Dari tanah inilah semangat itu tumbuh. Semangat yang membuat sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan bagian dari jati diri dan kebanggaan orang Papua. Dari sinilah dunia mengenal julukan Mutiara Hitam. Namun seperti mutiara yang terbentuk perlahan di kedalaman laut, bakat tidak terlahir begitu saja. Ia ditemukan dengan ketekunan, dibimbing dengan kesabaran, dan dipoles melalui pengabdian yang panjang. Dan di Sentani, ada seorang lelaki yang memilih menapaki jalan sunyi itu. Namanya Iskandar Silas Ohe. Dahulu, ia dikenal sebagai pemain sepak bola profesional. Kini, ia berdiri di lapangan sederhana, melatih anak-anak yang datang membawa mimpi mereka.
Silas lahir dan tumbuh di Sentani. Sejak kecil, lapangan telah menjadi bagian dari hidupnya. Di tanah yang tidak selalu rata, ia belajar menendang bola. Belajar berlari, belajar jatuh, dan bangkit kembali. Nama saya Iskandar Silasohe. Saya lahir di Sentani tahun 79 dan besar di Sentani juga. Pertama kali mengenal bola ini dari lingkungan yang memang lingkungan saya memang lingkungan sepak bola. Dulu kita ada Sentani Putra dan juga tim besar kita Persidavo. Nah, awal mula berkarir di sepak bola ini karena memang lingkungan yang sangat menunjang. Di depan rumah lapangan sepak bola, jadi ini juga menjadi daya tarik buat saya untuk terjun di dalam sepak bola. Lingkungan sepak bola ini membuat saya jatuh cinta, nyaman dengan sepak bola sampai dengan hari ini. Namun, perjalanan menuju mimpi tidak selalu berjalan lurus. Silas pernah gagal dalam seleksi pemain. Namun, mimpi yang kuat jarang berhenti hanya karena satu kegagalan. Saya 2 kali seleksi diklat dan gagal karena memang potensi saya di posisi itu lebih banyak pemain yang lebih siap daripada saya. Jadi saya juga sebenarnya sudah kecewa dengan sepak bola, malas mau jadi pemain sepak bola karena 2 kali gagal itu. Tapi di tahun yang ketiga saya tes di kelompoknya Pak Demi Hepon. Dan kebetulan waktu seleksi itu saya bisa mengembangkan karir dari Sentani naik ke Diklat. Jadi awal mulanya itu dari Sentani ke Diklat dan dari Diklat PON dan Persipura. Kesempatan itu akhirnya datang ketika ia diterima dalam pembinaan sepak bola Diklat Papua sebelum kemudian melanjutkan pendidikan di Diklat Ragunan Jakarta pada akhir 1990-an. Salah satu pusat pembinaan pemain muda terbaik di Indonesia. Di tempat inilah Silas ditempa bersama generasi muda terbaik sepak bola Indonesia. Banyak dari generasi itu kelak menjadi pemain besar yang memperkuat tim nasional Indonesia. Dari Diklat sudah menjadi pemantauan khusus dari Pak Edi, dari Diklat sendiri. Waktu itu kita di kejuaraan Diklat. Dari kejuaraan Diklat kita dapat berapa pemain ada dipanggil untuk timnas U16. Termasuk saya, Erol, Chris Kaisepo dan Dulaba almarhum. Kita lanjut ke U16, timnas U16. Dari timnas U16 ya karena kita sudah tidak punya kesempatan pengembangan karir yang lain, kita ditampung di Ragunan. Dari Ragunan, perjalanan profesionalnya dimulai. Silas memulai karir di Persitara Jakarta Utara. Sebelum kemudian memperkuat sejumlah klub besar Liga Indonesia seperti Persipura Jayapura, Petrokimia Putra, PSPS Pekanbaru, dan Arema. Papua dikenal melahirkan banyak penyerang dan gelandang berbakat. Namun kiper dari tanah Papua tidak banyak. Silas adalah salah satu dari sedikit penjaga gawang Papua yang menembus level tertinggi sepak bola Indonesia. Masa kejayaannya datang ketika ia memperkuat Arema pada pertengahan 2000-an. Pada final Copa Indonesia tahun 2005, pelatih legendaris Benny Dolo membuat keputusan yang tak terduga dengan menurunkan Silas sebagai penjaga gawang utama di laga final melawan Persija Jakarta. Kepercayaan itu berbuah manis. Arema keluar sebagai juara setelah pertandingan dramatis dan nama Silas menjadi bagian dari sejarah kemenangan tersebut. Namun waktu terus berjalan. Cedera datang tanpa diduga. Pada tahun 2007, perjalanan Silas sebagai pemain profesional harus berhenti. Bagi sebagian orang, mungkin disitulah cerita berakhir. Namun bagi Silas,
sepak bola tidak pernah benar-benar selesai. Ia hanya menemukan jalannya yang baru. Ia kembali ke tanah kelahirannya di Sentani. Di sebuah lapangan sederhana, ia mulai mengumpulkan anak-anak di sekitar rumahnya untuk bermain bola bersama. Awalnya hanya beberapa orang yang datang sepulang sekolah. Sebuah gagasan perlahan tumbuh. Silas kemudian mendirikan SSB Petra Sentani, sebuah sekolah sepak bola sederhana untuk menjaga agar mimpi-mimpi baru tetap hidup. Waktu kita jadi pemain bola ini memang terlalu banyak pemanja begitu. Perjalanan karir bagus, mulus, apa semua. Bikin KTP, orang lain bikin kita KTP. Nah selesai main bola kita tidak bisa bikin apa-apa. Nah ini salah satu motivasi saya. Sebetulnya SSB ini bagian dari bagaimana membekali mereka untuk jadi manusia sebetulnya. Hanya saja membangun sekolah sepak bola bukanlah perkara mudah. Segalanya harus dimulai dari awal. Bola, seragam, transportasi, hingga biaya sewa lapangan untuk tempat anak-anak berlatih. Sementara kemampuan mereka sangat terbatas. Waduh, banyak sekali. Dan bagian-bagian ini saya malas cerita. Hanya habis dengan air mata saja. Cincin kawin hilang, motor hilang, hanya untuk sepak bola. Tapi satu saya punya istri. Setiap malam saya tidur sama istri. Tapi yang saya mimpikan bukan istri saya. Anak-anak, orang tua. Nah ini juga bagian yang mendorong saya untuk lebih serius, semakin mencintai sepak bola. Ketika keadaan menjadi semakin sulit, Silas dan keluarganya membuat keputusan yang tidak mudah. Cincin kawin yang dulu menjadi simbol janji pernikahan mereka akhirnya dilepas. Bukan karena janji itu pudar, tetapi karena ada mimpi anak-anak yang harus dijaga. Uang dari cincin itu digunakan untuk membeli bola. Motor keluarga pun ikut dijual. Tabungan perlahan habis. Namun, satu hal yang tidak pernah berhenti, latihan setiap sore di lapangan. Bisa efektif, bisa singkat. Anak-anak tetap datang, sebagian dengan sepatu yang sudah usang, sebagian lagi dengan perlengkapan seadanya. Tetapi mereka selalu membawa semangat yang sama, semangat untuk bermain, belajar, dan bermimpi. Karena bagi anak-anak Petra, mimpi tidak dimulai dari stadion besar. Mimpi lahir dari lapangan kecil ini, dari pengorbanan yang seringkali tak nampak oleh banyak orang. Di balik perjalanan Silas Ohe, ada satu sosok yang selalu berjalan di sisinya. Seorang perempuan yang memilih ikut memikul mimpi yang sama. Namanya Natalia Tulungan. Bagi Natalia, mendampingi Silas bukan sekedar peran seorang istri. Ia menjadi bagian dari perjalanan yang membangun mimpi anak-anak di Sentani. Dari awal menikah saya sudah ambil komitmen untuk mendukung apapun yang suami mau, apapun yang suami geluti. Akhirnya kita juga terjun 100% di sepak bola. Ketika Silas berdiri di lapangan melatih, Natalia bekerja keras di sisi yang lain. Ia mengurus administrasi tim, menyiapkan kebutuhan latihan, dan mendampingi anak-anak saat mereka mengikuti pertandingan. Namun, dukungan Natalia tidak berhenti di sana. Bersama Silas, ia juga menggagas berbagai kompetisi sepak bola usia dini.
sebuah ruang bagi anak-anak untuk merasakan pengalaman bertanding, belajar percaya diri, dan belajar menerima kemenangan maupun kekalahan. Tahun 2012 kita bawa anak-anak tanding ke Tangerang. Itu pertama kalinya, semua pakai biaya sendiri. Maksudnya orang tua mereka masing-masing biaya. Pulang dari Tangerang, kita ikut Timoka Pisa Cup, itu pertama kalinya kita dapat piala sampai 9 piala. Semua kelompok usia kita ambil, kita dapat pialanya. Nah, itu adalah kesenangan pertama sekali. Betapa gembiranya, betapa senangnya ketika lihat anak-anak menang. Juga yang kemarin, tahun kemarin ketika anak-anak menang Piala Menpora, juara 1, kita senang sekali. Sampai beliau bilang, sudah kita tidak perlu untuk mau ambil orang lain. Kita senangkan anak-anak saja. Karena ketika anak-anak senang, kita juga senang. Bagi Natalia, kompetisi itu bukan sekedar pertandingan. Ia adalah cara menjaga api semangat anak-anak agar tetap menyala. Ketika pandemi datang dan latihan terhenti, lapangan yang biasanya ramai mendadak sunyi. Tawa anak-anak perlahan menghilang. Beberapa kehilangan arah. Sebagian terseret dalam pergaulan yang salah. Sebagian bahkan tidak pernah kembali ke lapangan. Maunya itu supaya anak-anak yang ada di Kabupaten Jayapura ini, mereka jangan lari sampai keluar. Karena pengalaman waktu masa corona, sebelum corona, waktu masa banjir bandang terjadi, kemudian dilanjutkan dengan corona, itu ada sekitar 2-3 tahun SSB kita berhenti. Jadi SSB Petra hanya berhenti ketika badai dan corona datang. Waktu berhenti itu, ada anak-anak SSB kita yang akhirnya hilang, mereka jatuh di miras, ada beberapa yang akhirnya meninggal gara-gara mabuk, pergaulan anak muda. Ngeri. Jadi kita punya tujuan, kita ngotot-ngototan untuk SSB, kita ngotot-ngototan untuk pembinaan usia dini. Oh ya, satu, makanya karena saking seriusnya kita di sepak bola ini, kita mati-matian mau SSB ini dia terafiliasi dan PSSI. Dan itu sudah terwujud. Tahun 2025 kemarin, kita sudah terafiliasi PSSI. Di Papua ini, SSB yang sudah terafiliasi PSSI cuma 3 saja, baru 3 saja. Satu diantaranya yaitu SSB Petra. Itu adalah satu kebanggaan juga. Kenapa kita kejar PSSI itu supaya kita resmi. Jadi kita bukan SSB yang abal-abal yang ya cuma latihan-latihan saja, tapi kita mau menjadi SSB yang resmi, yang diakui oleh asosiasi sepak bola yang ada di Indonesia. Maunya seperti itu. Makanya kita serius. Apa saja, istilahnya orang bilang, apa sajalah untuk sepak bola ini yang bisa kita bikin, kita bikin. Peristiwa itu meninggalkan luka yang dalam. Namun, justru dari situlah keyakinan mereka semakin kuat. Bahwa lapangan sepak bola bukan sekedar tempat bermain. Lapangan adalah tempat menjaga mimpi. Lapangan adalah tempat menjaga masa depan. Setiap sore di Sentani, lapangan kembali hidup oleh riuh langkah anak-anak. Di tanah lapang itu, tawa, harapan, dan semangat mereka berpadu menjadi cerita tentang masa depan yang sedang tumbuh. Di tengah lapangan yang mulai redup oleh senja, Silas Ohe berdiri tegak. Suaranya tegas memecah udara sore, mengatur langkah, membenahi gerakan, menanamkan disiplin kepada anak-anak yang berlari mengejar bola dan mimpi mereka. Coach Silas ini orangnya tegas, ceria juga. Saya ikut
seleksi timnas di Mandala selama 2 hari. Puji Tuhan dapat nama, ikut seleksi lagi di Jakarta 1 minggu. Puji Tuhan dapat nama, ikut TC di Bali lagi selama 3 bulan. Puji Tuhan saya ikut main juga, itu di kami timnas Indonesia yang tuan rumah di Bali. Sebagian anak yang dulu berlatih di lapangan kini mulai menapaki jalan mereka sendiri. Ada yang bermain di klub, ada pula yang mendapat kesempatan mengikuti seleksi tim nasional. Coach Silas pelatih tegas sih. Kita anak-anak semangat latihan karena coach melatih tegas tapi santai tapi tegas. Mungkin ilmu yang saya dapat salah satu dari sini saya bisa disiplin. Yang paling ia jaga adalah satu hal yang jauh lebih sederhana, agar anak-anak tidak kehilangan masa depan mereka. Menjadi pemain sepak bola mungkin hanya berlangsung beberapa tahun. Namun, menjadi manusia yang baik adalah perjalanan yang berlangsung seumur hidup. Pelatih Coach Silas ini, dia tidak ada pekerjaan sampingan. Dia Pak Silas dengan ibunya itu fokus selama 1 minggu itu selalu membina anak kami ini. Itu yang kami lihat. Jadi sebagai orang tua kami bangga sekali. Walaupun ada kendala dalam membina SSB, tapi semangatnya itu luar biasa. Dalam arti dia pantang menyerah. Walaupun dengan keadaan seperti ini, dia maju terus untuk membina kita, anak-anak yang anak-anak Papua khususnya. Saya bangga, sebagai orang tua saya bangga untuk Coach Silas dan istrinya. Silas Ohe mungkin tidak berdiri langsung di panggung besar. Namanya tidak selalu bergema di stadion-stadion megah. Namun setiap hari di lapangan kecil ini, ia melakukan pekerjaan yang tak kalah penting. Ia memoles mutiara-mutiara kecil dari tanah Papua. Anak-anak yang datang ke lapangan dengan mimpi yang masih rapuh. Di tangannya yang sabar, mimpi itu dijaga, dibimbing, dan perlahan dibentuk. Mendirikan SSB ini arah mulianya sebetulnya pertama seperti itu. Jangan dong jadi seperti saya pegang uang tahu bikin uang, rawat uang, atur uang. Itu motivasi mula-mula. Jadi awal mulanya sebetulnya memang bagaimana wadah pembinaan ini menjadi sarana pembelajaran buat generasi ke depan. Bagi Silas Ohe, setiap anak yang datang ke lapangan ini selalu membawa harapan yang sama. Dan dari lapangan sederhana yang kerap kembali sunyi ini, mutiara-mutiara dari tanah Papua akan terus lahir. Satu demi satu bersinar, membawa nama Papua melangkah lebih jauh dalam kancah sepak bola.